Tabi'un, tabi'un. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita hari kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini saya akan mengibaskan masalah budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaatnya. Bapak Ibu, mari kita mulai pada sesi pertama ini adalah untuk pengibasan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Wadiman, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mesuji dari SD 9 Pajajaya. Sebelum kita mulai pengibasan budaya positif, terlebih dahulu kita akan melakukan ice breaking dulu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh langsung maju bergantian. Ini ice breakingnya sebenarnya mudah. Ice breaking ini untuk memberikan kita semangat ataupun konsentrasi Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu nanti satu-satu untuk mengisi ice breaking ini. Caranya untuk menggandengkan, misalkan satu harus ketemu satu, itu di garis. Tapi tidak boleh garisnya itu boleh tabrakan. Ya, bagaimana caranya garis itu nanti nggak boleh tabrakan. Ini ice breakingnya. Jadinya kalau garisnya tabrakan, satu orang itu mempunyai satu kesempatan untuk mencari pasangannya satu sama satu. Tapi kalau misalkan tabrakan berarti itu Bapak Ibu gagal. Tapi kalau misalkan berhasil berarti udah ketemu rumusnya. Kan seperti itu. Yang dimulai dari Bu Sevi dulu. Ayo Bu Sevi. Pokoknya nggak boleh keluar dari kotak ini Bu Sevi. Satu ketemu. Nggak boleh dari samping sini Bu Sevi. Jadinya tetap di lingkaran. Nah, ya dari lingkaran ini. Ya. Nah, pokoknya antara lurus ini, ya. Pokoknya misalkan satu harus lurus dari tiga. Dua harus satu, ini harus satu kayak gini. Nggak boleh keluar dari lingkaran seperti ini. Iya, makanya ini kan persegi. Ya, harusnya dua ketemu dua. Pokoknya nggak boleh tabrakan. Iya, nggak boleh tabrakan. Nah, itu mungkin langsung dijawab oleh Bu Sevi. Bu Sevi itu sangat luar biasa. Dan selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada namanya ice breaking. Satu lagi Bapak Ibu, ice breaking itu sebenarnya ya mungkin agak rumit, tapi itu sebenarnya mudah. Penjumlahan angka ataupun penjumlahan huruf, ya. Saya hanya menyebutkan 2 kali. Misalkan tak kasih contoh dulu. Penjumlahan huruf 1 ditambah 1 sama dengan 8. 1 tambah 1 sama dengan 8. Itu penjumlahannya. Itu satu contoh. Terus 2 ditambah 3 sama dengan 7.
Ya, itu penjumlahan huruf. Ini matematika Bapak Ibu. Sama dengan 8. 2 ditambah 3 sama dengan 7. Coba pikirkan. Oh, berarti 2 tambah 2 tambah 3 Kalau mungkin Ibu kalau udah punya pendapat ataupun punya hasil, itu boleh langsung dijawab. Bagaimana caranya Bapak Ibu itu merumuskan seperti itu hasilnya? Itu sebenarnya mudah, tapi ya 2 ditambah 3 tadi kan 5. 7. Tapi sebenarnya 5. Jadi diambil clue-nya itu 5. Jadi 7 itu kan tersusun dari gimana Bu? 5. Oh, yang satu Iya nggak sih? satu tambah satu. Nah, kalau aku bukan 2 kan dia 2 tambah 3 dua tambah tiga itu nabung. tambah Iya. 2 lagi Pak. Ditambahin, tak tulis ya. 1 tambah 1 sama dengan 8. Terus 2 ditambah 3 berapa tadi? 7. Nah, ini udah ketemu belum rumusnya? Kalau misalkan tak kasih contoh, ya, ini tak kasih contoh. 2 ditambah 1 sama dengan tetap 7. Ini apa lagi loh, Bapak Ibu? Nah sekarang kalau misalkan langsung untuk pengerjaannya 3 ditambah 3. Ini tetap 3 tambah 3 8. Ya, ini udah contohnya udah banyak. Masa nggak bisa merumuskan? Ya makanya itu Ibu harus memikirkan bagaimana caranya rumus ini bisa ketemu. Kalau misalkan Bapak Ibu udah ketemu, tak kasih soal. Satu. Tahu nggak kayak yang sama apa kayak? Kalau kayaknya sama, hasilnya 8. Kalau dia berbeda, 7. Apa itu jawabannya? Biar tahu. Tak sekarang tak kasih soal ya. Ini masih rumusan masih contoh. Ya kan? Sekarang mau tak kasih soal dulu. 4 ditambah 2 sama dengan titik-titik dan 7. gimana? 7. 4 tambah 2 7. Ya. Tak dulu, tak tunggu dulu. Aku 7. Salah Bapak Ibu. Salah. 8. Berapa ada? 8. Ya benar Desi. Gimana hasilnya 8? Nah, bagaimana kok bisa ketemu 8? 2 kali 4 8. Ini penjualan loh. Iya enggak? 2 4 ditambah 2 sama dengan kan 6 ditambah lagi 2 8 kan kelipatan dari 2. Coba pakai sih mik. Pak? Jadi kata Bang 3 8 dan 4 ditambah 2 sama dengan 8. 4 itu kelipatan dari 2. 2 kelipatan 2 kan 8. Kalau 3 tambah 3 tambah 3 lagi. Berarti tambahnya itu mungkin bilangan genap kali ya. Benar nggak? Ada lagi? Ya, nggak ada lagi. Masih terus berjuang. Ini contoh udah banyak Bapak Ibu, udah 1, 2, 3, 4, ada 4 contoh. Saya cuma kasih 1 soal aja. Ini udah dijawab sebenarnya benar sih.
sama Bu Desi, tapi rumusannya itu ya mungkin udah benar tapi mungkin kurang pas. Tak kasih satu soal lagi. 1 ditambah 5 sama dengan titik. 7. Gimana? Pak, 1 tambah 5 7. Tambah 5. Ya, 7 Bu Desi. Ya. Masih salah. Ini hanya 8 dan 7. Iya, Ya ini yang ringan tapi sebenarnya kalau tidak mudah. Ya tinggal Bapak Ibu mencari rumusannya di mana. Sebenarnya dari soal itu kan ini untuk penjumlahan huruf Bapak Ibu. Itu bagaimana caranya untuk merumuskan bisa ketemu. Ini sebenarnya soalnya nggak banyak-banyak, cuma di bawah 10. 1 tambah 5 6. Yang mana? Yang ini. 8 ditambahnya Pak. Berapa? Yang ini 1 tambah 5 sama dengan berapa beda sih? 8. Iya benar. Sebenarnya benar. Bu Desi itu baik benar nih. Sekarang itu bilangan bulat. bilang bulat. Iya, benar nggak Pak? Nah, kalau misalkan 6 itu kan bulat, 2. sekarang 1 tambah 5 itu bulat. tak kasih ini apa namanya rumusannya. Kalau udah menyerah, tak kasih menyerah. Ya. Rumusannya, mungkin Bapak Ibu kalau di kelas sudah sering menerangkan kalau anak-anak itu mau ujian ataupun mau semesteran, mau mengerjakan soal, mungkin Bapak Ibu pasti mengingatkan anak-anaknya itu yang terlebih dahulu itu, anak-anak tolong dibaca soalnya dengan teliti ataupun dengan cermat, kan seperti itu. Jangan sampai terkecoh dengan soal. Padahal saya dari tadi udah menjelaskan ini penjumlahan huruf. Kalau huruf 1 berarti ditulis angka 1 ditambah misalkan 2 berarti hasilnya 7. Seperti itu Bapak Ibu. Itu rumusannya sebenarnya. Ya kalau misalkan 4 ditambah 2 ya seperti itu. Makanya tadi nah, ya kan seperti itu ya. Sebenarnya mudah. Itu untuk mengamati lebih teliti lagi soalnya bagaimana caranya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan nah itu rumusannya seperti itu. Sebenarnya Bu Desi itu jawabannya banyak yang benar, tapi mungkin kurang cepat untuk rumusannya. Seperti itu. Iya, ya kan Bu Rana? Ya kan dari tadi penjumlahan dulu. Nah, tapi kan Bapak Ibu mungkin yang penting tulisannya angka dengan angka yang dipikirkan seperti itu. Tadi fokusnya kirain salah ngomong aja. Udah berapa kali loh saya udah ngomong penjumlahan dulu. Tapi sebenarnya Bu Desi tadi luar biasa banyak benarnya. Nah sekarang kita untuk materi yang ini pertama pembahasan budaya positif ini Bapak Ibu. Budaya positif ini mau saya bahas di sekolahan kita yang terlebih dahulu namanya budaya. Bapak Ibu tahu namanya budaya? Ya budaya itu sama aja kebiasaan Bapak Ibu. Kalau mungkin positif, kebiasaan yang baik. Ya kebiasaan yang baik. Makanya di sekolah kita ini harus membiasakan hal-hal yang baik. Tuh, itu namanya budaya positif. Nah ini konsepnya. Menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep
KHD pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk menjadi misi pendidikan yang diinginkan. Nah, dari sekolah kita itu tuh, menurut Ki Hajar Dewantara itu harusnya terpakunya dalam ke murid, kodratnya anak. Kita tuh di sekolah sini harus membiasakan dari kodratnya anak yang berbudaya positif, kebiasaan-kebiasaan. Mungkin sekolah kita tuh udah banyak kebiasaan positif, tapi tidak kita sadari bahwa budaya positif itu sudah diterapkan di SD kita, Bapak Ibu. Seperti salaman tiap pagi itu menyambut anak, itu termasuk budaya positif karena dia sudah membiasakan. Tuh. Nah, ini konsep inti budaya positif, Bapak Ibu. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar. Yang kedua ada nilai-nilai kebajikannya. Dan yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada keyakinan kelas. Nah, di situ perubahan paradigma itu ada namanya disiplin positif. Nah, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, paradigma baru ini berdiferensiasi melalui berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kembali lagi dengan profil Pancasila, Bapak Ibu. Mungkin profil pelajar Pancasila ini sudah kita sering terapkan di sekolah kita. Itu pertama mungkin ada 5S, salaman, dan lain-lain. Tapi dari budaya positif itu kita bisa menerapkan di sekolah kita dengan baik. Itu perkembangan untuk teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 5 profil pelajar Pancasila. Apa aja itu, Bapak Ibu? Bertakwa, terus? Ya. Nah, itu harus diterapkan di sekolah kita semuanya, Bapak Ibu, berkaitan dengan budaya positif. Nah, ini untuk mengubah paradigma stimulus respon atau pendekatan ke teori kontrol, Bapak Ibu. Ada namanya stimulus respon dan teori kontrolnya. Stimulus respon yang pertama realitas kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu sama. Semua orang itu sebenarnya sama kebutuhan kita. Tapi teori kontrolnya berbeda. Realitas kebutuhan kita berbeda-beda, Bapak Ibu. Mungkin kebutuhannya saya dengan Bapak Ibu di sini berbeda. Tapi realitasnya itu udah berbeda. Walaupun kita tetap sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Mungkin Bapak Ibu melihat hal yang sama kayak di depan sini, tapi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Mungkin mempunyai angan-angan berbeda dan tujuannya udah berbeda-beda. Tapi gambarannya itu sebenarnya melihatannya halnya yang sama. Dan ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, semua perilaku harusnya kita tuh memiliki tujuan. Dan selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, orang lain itu mungkin bisa menilai kita, tapi kita sendiri harus mengoreksi diri kita sendiri. Dan seterusnya, saya bisa mengontrol orang lain dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan seperti itu, kebalikan sebenarnya.
Dan terusnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan Kensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Itu untuk stimulus respon dan teori kontrolnya. Nah sekarang disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan hidup jangka panjang, berbeda dengan disiplin tradisional yang menekankan kepatuhan dan hukuman. Disiplin positif justru mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Itu namanya disiplin positif. Dan nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, beragama, berbangsa maupun latar belakangnya. Itu nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Tadi kan sudah disebutkan dengan Bapak Ibu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbineka global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Itu nilai-nilai kebajikan dari budaya positif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini menurut Ibu Primari Yes atau program dapat dipercaya lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, dari kita. Terus yang terakhir, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu menurut Primary Yes atau PID. Nah sekarang kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu tahu namanya kebutuhan dasar manusia itu yang pertama apa Bapak Ibu? Nah kebutuhan yang di situ, kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai suatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kekuasaan rohani maupun jasmani untuk berlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini dapat berupa barang ataupun jasa. Nah sekarang mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai kebutuhan. Nah kira-kira apa Bapak Ibu kebutuhan yang pertama? Kebutuhan kita apa? Sandang, pangan. Iya Bapak Ibu, sandang, pangan. Ya itu pertama namanya kebutuhan manusia. Itu dasar kebutuhannya, dasarnya. Mungkin ya makan itu kebutuhan dasar sebenarnya. Itu sama. Terus ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan terasa diterima ataupun kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemauan. Dan keempat kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kelima kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah yang pertama ini ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Itu kebutuhan bertahan hidupnya pertama kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok.
Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Ini namanya kebutuhan kasih sayang ataupun rasa diterima. Kita mungkin sayang seperti teman, keluarga, pasangan hidupnya, itu namanya kebutuhan kasih sayang. Dan yang nomor 3, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi keterampilan, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten. Nah ini penguasaan ini berkaitan dengan prestasi kita yang dimiliki, kompetensi yang kita dimiliki, namanya kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Tapi bisa diakui dan dihormati oleh orang lain. Dan yang terakhir, kebebasan Bapak Ibu. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang anak dengan kebebasan yang tinggi dengan pilihannya. Ini bebas. Kebebasan ini harus anak-anak dengan kebebasan yang tinggi. Dan selanjutnya ini Bapak Ibu adalah identitas gagal, identitas sukses. Nah ini ada hukuman. Kalau di sekolah kita mungkin banyak permasalahan. Yang pertama ini identitas gagal. Hukuman, ada disiplin. Nah disiplin itu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Yang hukuman itu murid anak belajar menyembunyikan kesalahan, itu hukuman. Tapi konsekuensinya murid anak belajar taat peraturan. Restitusi, murid anak belajar memecahkan masalah. Nanti ini saya akan jelaskan lebih lanjut yang seperti ini. Terus yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar imbas kesalahan. Konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Dan yang ketiga, hukumannya dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Konsekuensinya kehilangan hak waktu jeda seorang diri, penahanan. Restitusi, murid anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Terus yang terakhir, hukuman tiba-tiba diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensinya sudah diketahui, masuk akal. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Itu identitas gagal dan identitas sukses. Nah, seterusnya ini motivasi perilaku manusia. Ini manusia ini ada motivasi perilakunya Bapak Ibu. Istilah motivasi berasal dari kata Latin movor yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi merupakan suatu hal yang mempengaruhi perilaku manusia sebagai pendorong, keinginan, pendukung, atau kebutuhan-kebutuhan yang dapat membuat seseorang bersemangat untuk memenuhi dorongan diri sendiri, sehingga dapat bertindak dan berbuat menurut cara tertentu yang akan membawa ke arah yang optimal. Itu motivasinya. Ini ada 5 posisi kontrol manusia Bapak Ibu. Kita tuh banyak posisi kontrolnya sebagai manusia. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer.
Nah, ini untuk permasalahan biasanya di sekolah kita tuh banyak masalah. Tapi kita nggak tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu dengan baik. Apalagi yang pertama dengan anak. Ini yang sering timbul. Tapi mungkin Bapak Ibu di sini belum tahu yang namanya penghukum yang seperti apa, pembuat bersalah itu yang dari mana, dan sebagai teman itu yang seperti apa saja. Nah, yang posisi kontrol nanti dibahas. Contoh penerapan posisi kontrol manusia tidak memakai alat ribut. Ini contohnya. Ini mungkin kemarin kayak di upacara. Nih, contoh ini saya ambil contoh penerapan posisi kontrol manusia. Anak tidak memakai alat ribut lengkap saat upacara. Ya, atribut ini. Atribut lengkap saat upacara. Nah, posisi penghukumnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu dihukum. Itu posisi penghukum. Kalau anak itu hormat pada bendera selama 1 jam, itu kan sama aja menghukum, ya kan? Nah, terus pembuat merasa bersalah bagaimana? Berapa kali? Nah, dengan pertanyaan seperti ini Bapak Ibu, pembuat anak itu ditanya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan. Bagaimana? Anak itu dipanggil untuk supaya dia tuh merasa bersalah Bapak Ibu. Gak boleh dibentak-bentak, gak boleh dimarah-marah, tapi harus dibilangin dengan pelan-pelan. Itu membuat merasa bersalah itu tuh anak itu mengakui kesalahannya, jangan malah tambah mengelak, kan kayak gitu. Biasanya kalau anak-anak di sini kan orang saya pakai loh Bapak Ibu, pakai atribut wisata topi lengkap kayak gini. Tapi kadang kamu tuh gini-gini. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu. Kita harus memanggil anak itu dengan pelan-pelan, terus ditanya baik-baik. Berapa kali bertanya, mungkin berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, misalkan seperti itu. Nggak boleh kita tuh terpancing dengan egonya anak. Makanya anak itu supaya dia tuh menyadari kesalahannya sendiri. Nggak boleh dimarah-marah, harusnya dibilangin. Supaya anak itu menyadari bahwa dia tuh memang bersalah. Itu membuat merasa bersalah. Dan ini sebagai teman Bapak Ibu, ini kita guru sama anak supaya seperti teman sendiri. Contohnya misalkan kita tuh minta tolong, misalkan ayo dong ikutan aturan sekolah, misalkan tolong bantu Bapak ataupun Ibu ya sekali ini. Itu contoh untuk pertanyaannya seperti itu, supaya anak itu sama gurunya itu seperti teman, biar akrab. Terus ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman, nggak boleh terus kita tuh sama anak terus marah-marah terus, itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu ada caranya sendiri untuk menyadarkan anak itu bagaimana. Terus yang nomor 4, pemantau itu pertanyaannya seperti itu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu kita tuh sebagai pemantau. Itu tidak boleh, walaupun anak itu sudah gak membawa pakaian atributnya lengkap, tapi itu kita harus, yaitu memanggil anak harus diomongin dengan baik. Gak boleh langsung dimarahi. Itu sebagai pemantau. Terus ini yang terakhir sebagai manajer. Nah, ini ada pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Yang pertama. Kedua, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini caranya anak itu tuh memperbaiki kesalahannya, biar dia itu
kita sebagai manajer ataupun sebagai guru, anak itu kalau udah melakukan kesalahan, biar tahu caranya dia tuh mencari hukuman sendiri. Jangan kita yang menentukan. Biar anak itu tahu apa kesalahannya, apa, terus konsekuensinya bagaimana. Itu harus dia bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, yang selanjutnya ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Mungkin keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Nah, yang pertama, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Katanya kan seperti itu. Ya. Itu namanya keyakinan kelas. Itu pertanyaannya seperti itu. Terus pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu pembentukan pertama, membangun hubungan yang positif. Yang kedua, mengembangkan norma dan aturan bersama. Ketiga, mendorong kolaborasi dan kerja tim. Keempat, mengakui dan mendukung keanekaragaman. Kelima, mengembangkan keterlibatan orang tua. Nah, ini untuk membangun hubungan yang positif keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita harus duduk bersama. Nah, itu kita sepakati bersama dengan anak-anak, namanya keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelas itu seperti, nah di sini tempatnya Bu Sevi ini udah banyak keyakinan kelas, udah penuh sebenarnya. Ya, kesepakatan kelasnya udah ada. Itu kan kita harus duduk bersama dengan anak. Misalkan anak itu dikasih dia supaya menimbulkan keyakinan kelas, dia nanti membuat pertanyaan dijawab sendiri, Bapak Ibu. Tapi jangan dari kita, tapi dari anak, supaya anak itu mematuhi keyakinan kelasnya masing-masing. Misalkan setiap hari Senin memakai sepatu warna hitam, jadi tulis sama kita untuk keyakinan kelas, itu membuat keyakinan kelas. Nah, anak-anak nanti kalau misalkan melanggar, kita tunjukkan aja, itu yang membuat keyakinan kelas itu siapa. Dia baru mengakui kesalahannya. Oh iya Pak, ini saya misalnya. Seperti itu membuat keyakinan kelas, harus duduk bersama dan mengembangkan dengan orang tua juga seperti itu, biar supaya tuh anak-anak tuh nggak melanggar terus dan menerus. Karena apa? Timbulnya pertama dari anak, untuk anak kembali lagi. Dan yang terakhir, menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ini menstabilkan identitas, ada beberapa pertanyaan. Validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini namanya segitiga restitusi di situ. Yang menstabilkan identitas adalah ketika orang murid atau anak melakukan kesalahan, seringkali kita sebagai orang dewasa lebih fokus pada kesalahan itu sendiri daripada mencari cara untuk membantu mereka memperbaiki diri. Itu untuk menstabilkan identitas. Murid dan anak melakukan kesalahan, seringkali kita sebagai orang dewasa lebih fokus pada kesalahan itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah adalah langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah ini adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan kesalahan anak. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap tindakan manusia, baik atau buruk, memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Oleh karena itu, langkah kedua adalah memahami alasan dibalik tindakan mereka sehingga anak merasa dipahami. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa manusia pada dasarnya
termotivasi secara internal. Ketika langkah pertama dan langkah kedua telah berhasil dilakukan, anak akan siap untuk berhubungan dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, itu dari segitiga restitusi Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah tadi seperti apa untuk anak, terus bagaimana untuk menyikapi ke anak. Ini masalah namanya segitiga restitusi dari budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya? Bu Desi? Mungkin kalau udah enggak. Nah, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke ya, terima kasih Bu Desi ini. Pak Warman, Kamar CGP Angkatan 11 Kabupaten Selipa. Saya ingin bertanya Pak, selama menjadi guru, pernahkah Bapak menerapkan disiplin positif dengan segitiga restitusi? Jika pernah Pak, ceritakan pengalaman Bapak dalam menghadapi kenakalan atau kasus anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Desi. Mungkin dari pengalaman itu saya pernah 2 kali Bapak Ibu untuk pengalaman menyelesaikan masalah anak dengan tujuan menstabilkan identitas ataupun kita memakai segitiga restitusi. Yang pertama, anak itu salah satu anak tugasnya dicontek dengan temannya. Tapi tiba-tiba anak yang dicontek tadi, yang perempuan tadi, itu marah. Karena apa? Selalu tugasnya dia dicontek terus dengan temannya, dan temannya itu tidak berusaha untuk mengerjakan tugas, tapi selalu menyontek punya temannya. Dan karena udah saking keseringan dia menyontek sama anak yang perempuan tadi itu marah dan sampai menggebrak meja. Setelah itu ada ketua kelasnya terus melapor ke saya. Jadinya anak itu saya panggil dua-duanya karena dia tuh sampai menggebrak meja. Nah, pertama yang saya tanyakan adalah, yang pertama, si anak yang dicontek tadi saya tanyain, kenapa kok kamu bisa menggebrak meja sampai parah segitunya? Seperti itu. Jadinya anak itu karena dia tuh spontan, sebenarnya nggak ada niatan untuk menggebrak meja, tapi karena udah keseringan untuk dicontekin sama temennya, jadinya dia tidak bisa mengontrol emosi. Jadinya anak itu menggebrak meja. Dari situ saya tanyakan, karena dia kesal, tugasnya selalu dicontek, dan temannya itu nggak cuma sekali 2 kali untuk menyontek. Terus anak itu yang perempuan tadi, dia tuh istilahnya udah emosinya udah diluapkan dengan menggebrak meja. Terus saya panggil. Nah, anak itu tuh dia ngomongnya tetap merasa bersalah karena apa? Di keyakinan kelas itu nggak ada yang seperti itu. Dia menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan menggebrak meja itu salah. Tapi karena dia tadi nggak terkontrol emosinya sampai menggebrak meja, tapi dia mengakui kesalahannya karena dia sudah menggebrak meja di depan temannya. Seperti itu. Itu untuk yang pertama, untuk pengalaman saya, Bu Desi. Jadinya dia tidak akan mengulangi hal-hal yang dia alami barusan seperti itu lagi. Dia menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan itu emang benar-benar salah.
Itu di keyakinan kelas kita itu ada, dan mungkin di keyakinan sekolah juga itu ada. Itu tidak boleh. Itu hal-hal yang tidak baik. Tuh seperti itu Bu Desi. Kasus yang kedua. Tadi apa Bu Desi? Kan kata Bapak pernah mengalami 2 kasus. Ya. Bapak tadi menceritakan satu pengalaman. Oh, yang kedua. Pengalaman yang kedua sebenarnya yang tadi seperti atribut itu sekolah. Dia tuh, itu yang pertama. Karena dia tuh sering nggak memakai atribut, dia sering bolos ataupun telat masuk sekolah itu telat. Karena apa? Mungkin kita masuk jam 7:04, dia datangnya udah jam 8:30 sampai 8:30. Itu sering, nggak cuma sekali 2 kali. Itu dari guru piket juga sampai ngomong, Pak itu datangnya siang-siang, seperti itu. Terus teman-temannya juga ngomong, Pak si A itu datangnya siang-siang terus. Gurunya udah masuk dia baru datang, seperti itu. Terus saya juga panggil. Nah, apa sih dia kok bisa masuknya siang-siang terus? Kenapa kok telat-telat terus? Gak taunya dia bercerita dia tuh kalau malam sering mainan HP. Jadinya karena orang tuanya kurang perhatian, jadinya mainan HP itu sampai larut malam. Jadinya dia tuh kalau bangun pagi udah sampai jam 6:30 sampai jam 7 baru bangun. Makanya dari situ dia berangkat sekolah selalu berangkatnya siang-siang, dan itu gak cuma sekali 2 kali, itu udah terulang berkali-kali. Terus kemarin saya panggil juga, dia tidak akan mengulangi lagi. Karena apa? Tidak akan seperti itu. Akan yang pertama dia ketinggalan pelajaran. Terus yang kedua masalah disiplin. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Itu seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Anak-anak kalau misalkan dibiasakan seperti itu nggak kita panggil, itu akan menimbulkan nanti anak itu karena kebiasaannya seperti itu akan membiasakan jadi susah terus. Misalkan anak itu sering telat masuk, kalau kita nggak panggil, ya seterusnya membiasakan hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Anak itu biasanya berangkatnya jam 8, dia akan jam 8. Dia akan berangkat jam 6, itu susah. Karena apa? Kebiasaan budayanya dia udah berangkatnya jam 8. Terus masalah atribut tadi, atribut juga seperti itu. Biasanya nggak pakai dasi, suruh pakai dasi, dia tetap lupa. Dia berangkat dari rumah ya nggak akan pakai dasi, walaupun di peraturan sekolah itu harus memakai dasi lengkap, misalkan topi, itu seperti itu. Jadinya kalau untuk mendisiplinkan diri sendiri, itu kalau dari kebiasaannya udah nggak disiplin, itu seterusnya akan seperti itu. Kapan kita akan merubah seperti itu? Ya dari sekarang. Itu Bapak Ibu. Berarti Pak, disiplin positif itu kita harus dari ditanamkan dari diri sendiri, baru bisa menular ke orang lain. Iya benar. Itu yang pertama kita tanamkan diri sendiri. Makanya itu kita harus membiasakan atau membudayakan mungkin dari sekolah kita. Kalau kita berangkatnya jam 7 ya jam 7, seperti itu. Jadinya anak-anak selalu mengikuti disiplin dari kita. Kalau kita nggak disiplin, anak-anak nanti tidak ikut disiplin. Jadinya kebiasaan-kebiasaan itu akan menumbuhkan anak-anak itu semakin disiplin lagi dengan budaya-budaya positif. Seperti mungkin misalkan kalau pagi itu kita menyambut anak itu depan gerbang, itu bersalaman, itu namanya kebiasaan. Itu udah membudayakan positif. Terus pagi itu jam 6:30 udah ada anak yang tadarus, itu dari segi agama seperti itu. Piket ke kelas,
Itu juga terbentuknya dari yang pertama itu tadi keyakinan, bukan peraturan, tapi keyakinan kelas. Karena apa? Anak itu yang membuat. Nah, nanti suatu saat anak itu melanggar, anak itu akan menyadari bahwa keyakinan kelas itu ya dibuat dia sendiri. Dia akan mengakui kesalahannya karena yang membuat ya anak tadi. Itu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Ya. Mungkin kalau udah nggak ada yang bertanya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.